Selamat pagi teman-teman, sahabat semua, berjumpa kembali dengan channel saya. Semoga saya temu Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi yaitu mengenal tanaman pisang, jenis-jenis tanaman pisang yang sudah saya tanam di areal persawahan ini. Ada beberapa jenis tanaman pisang yang sering dipergunakan untuk kebutuhan yang paling banyak di Bali, yaitu kebutuhan upacara atau adat. Oke, tetaplah di channel saya ini sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman pohon pisang yang sudah saya tanam sekitar kurang lebih setahun. Ini sudah sempat panen sebagian. Sengaja saya tanam pohon pisang ini sebagai pohon perindang tanaman utama, yaitu pohon durian. Kenapa saya tanam pohon pisang sebagai perindang? Karena pohon pisang ini adalah merupakan jenis tanaman yang tahan air, jadi di samping sangat bagus untuk pohon perindang, juga pohon pisang kebutuhannya cukup banyak di Bali khususnya, yaitu untuk keperluan upacara adat atau upacara agama. Ini perkembangan pohon durian saya sudah cukup bagus ini. Jenis musangking ya teman-teman. Ini juga sama musangking, tapi saya cuma tanam sedikit untuk musangkingnya karena mahal bibitnya. Bagian besar saya tanam pohon durian jenis kani. Oke, saya akan perlihatkan jenis pohon pisang yang saya tanam di sini. Oke, untuk yang pertama saya tunjukkan ini jenis pohon pisang kayu kalau di Bali ya teman-teman. Jenis pisang kayu ini bentuknya seperti ini buahnya teman-teman. Dia agak meruncing. Jenis pisang kayu ini paling sering digunakan pada upacara pengabenan atau pitriyadnya. Ini sudah sempat saya panen sekali. Sekarang sudah berbuah. Oke, kita akan cari jenis pisang yang lain yang sering digunakan di Bali. Nah, kalau ini namanya pisang ketip susu ya teman-teman. Ini mirip dengan pisang susu biasa, tetapi ini lebih awet dan bisa dijadikan bahan untuk membuat pisang goreng ataupun sumping ataupun jenis kue tradisional lainnya. Ini juga sering dipakai sebagai sarana upacara, baik itu untuk piodalan maupun pitriyadnya ya teman-teman. Lumayan besarnya ya teman-teman, juga banyak ini, tandannya banyak. Sekali lagi ini di sini disebut sebagai pisang ketip susu. Oke, kita lanjutkan untuk melihat jenis pisang yang lain yang saya tanam di sini. Nah, yang ini jenis pisang Cavendish ya teman-teman.
Nah, untuk jenis pisang seperti ini, pisang Cavendish hijau ini, kalau di Bali sangat jarang dipergunakan untuk upacara yatnya, upacara agama. Ini lebih sering untuk dikonsumsi langsung ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke jenis pisang yang lainnya. Nah, ini juga sama jenis pisang Cavendish ya teman-teman. Oke, nah ini jenis pisang yang luar biasa ini teman-teman. Ini jenis pisang agung, buahnya besar-besar sekali. Ini 1 kilonya bisa naik 3 biji teman-teman. Besar ini, dan saya sudah pernah panen kali kemarin. Untuk jenis pisang ini tidak pernah saya temukan dipakai untuk kebutuhan perayanya di Bali karena dia ukurannya terlalu besar dan tentunya mahal. Jenis pisang ini sering digunakan untuk kebutuhan buatan jajan atau kue seperti pisang goreng dan jenis yang lainnya, sumping dan jenis kue yang lain. Nah, kalau yang ini sering juga dipakai untuk perayanya di Bali. Jenis pisang ini namanya pisang Bandung ya teman-teman. Ini pisang ketip Bandung. Ini jenis pisang ketip yang unik bentuknya. Ya, agak kecil-kecil tetapi buahnya banyak sekali. Ini sering dicari untuk kebutuhan upacara yatnya karena dia lebih awet, bisa direbus, bisa dikukus, dan juga bisa dijadikan pisang goreng. Ya, pohonnya cukup tinggi ya teman-teman. Pisang ketip Bandung. Nah, kalau yang ini jenis pisang Cavendish juga ini teman-teman, tapi ini tandannya lebih besar ini. Sepertinya ini Cavendish yang kuning. Ini bijiannya cukup besar ya teman-teman, dan tandannya juga banyak, panjang ini. Ini kalau dijual mungkin bisa laku di atas 200.000. Oke, kita lanjut ke sebelah sana. Nah, ini di samping saya tanam buah pisang, di sini juga saya tanam pepaya California ya teman-teman. Ini baru kurang lebih 2 bulan saya tanam. Mudah-mudahan berhasil. Oke, nah ini ada pisang juga. Ini mungkin jenis pisang ketip ya teman-teman. Ini masih kecil-kecil jadi agak membingungkan. Sepertinya ini pisang ketip. Pisang ketip itu sering juga dipakai untuk upacara adat. Oke, nah yang ini baru pisang susu ya teman-teman. Ini pisang susu biasa, tapi ini masih kecil-kecil. Mungkin lagi 2 bulan lah ini akan besar dan montok-montok mirip dengan pisang ketip susu. Tapi ini biasanya tidak bisa dikukus ataupun direbus ya teman-teman. Nah, kalau yang ini namanya pisang ketip ya teman-teman. Ini bentuknya agak panjang-panjang dia. Pisang ini sering juga dipakai upacara adat di Bali. Dia kalau matang lebih awet dan bisa direbus ataupun dikukus, dan enak juga dijadikan sumping ataupun pisang goreng. Ini pohon cabenya sudah berbuah, walaupun sebenarnya ini kekurangan air, sangat kekurangan air malah.
Oke, nah ini teman-teman, ini dia pisang susu yang sudah besar, sudah isiannya sudah berisi nih. Ini pisang susunya teman-teman, seperti ini dia. Dia kalau matangnya akan kuning. Tapi ini sekali lagi mirip sekali dengan pisang ketip. Ini tidak bisa dikukus ataupun direbus ya teman-teman. Ini harus dimakan mentah, dimakan masak atau matang. Seperti halnya pisang Cavendish dan pisang jenis yang lain yang tidak bisa direbus. Oke, saya akan jalan lagi melihat-lihat pisang yang lain. Ini sepertinya yang saya tanam lebih banyak pisang susu biasa ya teman-teman. Ini juga di atas saya. Ini jenis pisang susu biasa juga. Oke, ini di belakang saya juga jenis pisang susu biasa. Oke, ini juga. Nah, ini juga jenis pisang susu biasa ya teman-teman. Ini pisang susu biasa, ini rasanya manis sekali. Kalau sudah matang bisa dimakan langsung. Ini sangat favorit dipakai untuk upacara adat di Bali. Ini penampakan pohon durian saya yang subur. Oke, ini dia pohon durian yang cukup subur. Nah, kalau yang ini sedikit beda ini teman-teman. Ini mirip dengan pisang susu. Kalau di sini disebut dengan pisang gadis. Pisang gadis ini mirip pisang susu tapi dia kecil-kecil. Kecil sekali bijiannya. Ini kulitnya tipis. Kalau matang dia manis sekali. Pisang jenis ini atau pisang gadis ini lumayan sering juga dipakai sebagai sarana upacara ya teman-teman. Di samping harganya murah, dia juga setelah dipakai upacara bisa dimakan langsung, tapi tidak bisa direbus jenis pisang ini ya teman-teman. Oke, sekian dulu perjumpaan kita hari ini dengan topik mengenal jenis-jenis pohon dan buah pisang yang sudah saya tanam di areal sawah yang sudah saya jadikan kebun pohon durian ini. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai. Dan jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.